Untuk soal nomor 61, jika X genap dan nilai X itu dari 90 sampai dengan 100, maka berapakah nilai X? Nah, di sini ada dua pernyataan di mana kita menentukan apakah dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 tersebut dapat memberikan jawaban atau dapat memberikan informasi yang cukup untuk menentukan nilai X. Oke, jika X-nya genap dan X-nya dari 90 sampai 100, maka kemungkinan nilai X yang bisa kita gunakan adalah di sini nilai X dimulai dari 90 berarti ya. 90, 92, 94, 96, 98 atau nilai X-nya sama dengan 100. Oke, coba kita uji untuk yang pernyataan pertama. Ketika X dan X per 2, di situ X dan X per 2 memiliki faktor prima berbeda. Faktor prima berbeda namun sama. Oke. Faktor prima berbeda yang sama. Nah, oke, jadi misalkan untuk yang pertama ketika nilai X-nya, nah ya, ketika nilai X-nya 90, maka nilai X per 2-nya berapa? Berarti 90 bagi 2 adalah 45. Oke, di mana faktor dari 90 itu adalah 2, 3, dan 5. Oke. Kemudian faktor dari 45 itu adalah 3 dan 5. Oke. Untuk ketika nilai X-nya itu adalah 92, maka nilai X per 2-nya adalah 46. Oke, untuk faktor prima dari 92 itu adalah 2 dan 23. Oke, kemudian 46 sendiri faktor primanya adalah 2 dan 23. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa faktor prima yang berbeda namun sama itu adalah untuk X-nya sama dengan 92 ya. Nah, ini Mbak lingkarin. Oke, coba kita cari yang lain lagi. Untuk nilai X-nya 94, maka X per 2-nya adalah 47. Oke, untuk 94 sendiri faktor primanya adalah 2 dan 47. Oke, untuk 47 sendiri karena merupakan bilangan prima, maka faktor primanya adalah hanya dirinya sendiri atau 47. Kemudian untuk bilangan 96. Oke, dan nilai X per 2-nya adalah 48. Maka faktor prima dari 96 itu adalah 2 dan 3. Oke, untuk 48 sendiri faktor primanya juga adalah 2 dan 3. Oh, di sini juga sama, ada dua bilangan prima yang berbeda namun sama, yaitu 2 dan 3. Berarti untuk nilai X sama dengan 96. Oke, kemudian yang 98 lagi ya, kita coba untuk yang 98. Oke, maka nilai X per 2-nya adalah 49. Untuk 98 sendiri faktor primanya adalah 2 dengan 7. Untuk 49 sendiri itu faktor primanya adalah 7. Oke, kemudian untuk nilai yang terakhir yaitu ketika X-nya sama dengan 100, maka X per 2-nya adalah 50. Oke, 100 sendiri itu faktor primanya adalah 2 dengan 5 sama dengan 50. 50 itu faktor primanya juga 2 dengan 5. Oke, berarti di sini kita bisa lihat untuk ketika X-nya sama dengan 100 dan X per 2-nya berarti 50, faktor primanya berbeda yaitu 2 dan 5 namun sama. Oke. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai X, nah, nilai X, berapakah nilai X? Berarti nilai X-nya itu bisa 92, nilai X itu juga bisa 96, atau nilai X-nya itu bisa 100. Kalau seperti ini berarti nilai X-nya
tidak tunggal ya. Jadi kita di sini harus menentukan nilai X-nya tunggal. Karena nilai X-nya di sini ada 3. Oke, maka informasi yang pertama ini masih belum cukup untuk menjawab soal. Jadi triknya seperti itu. Jawabannya harus tunggal. Oke, kemudian coba kita tes untuk yang pernyataan kedua. Oke, pernyataan kedua di situ dinyatakan bahwa X/2 itu memiliki 2 faktor prima. Jadi kita cari yang X/2-nya memiliki 2 faktor prima saja. Oke. Jadi misalkan untuk nilai X-nya sama dengan 90, maka X/2-nya berapa? X/2-nya itu adalah 45. Sebelumnya ya, itu sudah ada 45. Oke, berarti Mbak tuliskan dulu ya. Untuk X-nya sama dengan 92, maka X/2-nya adalah 46. Oke, untuk X-nya sama dengan 94, maka nilai X/2-nya adalah 47. Untuk nilai X-nya sama dengan 96, maka X/2-nya adalah 48. Untuk nilai X-nya sama dengan 98, maka nilai X/2-nya adalah 49. Dan terakhir untuk X-nya sama dengan 100, nilai X/2-nya adalah 50. Kita cek satu persatu. Untuk 45, ini faktor primanya adalah, nah di sini faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Di sini dengan kata lain ada 3 ya. Oke, 3 kali 3 kali 5. Oke, untuk 46 di sini ada 2, yaitu hanya 2 dengan 23. Oke, untuk 47 tadi hanya ada 1 karena dia merupakan bilangan prima. 48 itu ada 5 ya, 2 pangkat 4 kali 3. Nah, oke, untuk yang 49 itu 7 kuadrat. Dan 50 itu adalah 2 kali 5 pangkat 2. Artinya ada berapa? Ada 3. Oke, berarti di sini nah yang memiliki faktor prima tepat 2 berarti di sini ada 46, kemudian ada 49. Nah, berarti ini berlaku untuk nilai X-nya yang berapa? Untuk nilai X-nya 92 dan 98. Berarti di sini untuk pernyataan 2 kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya itu, nilai X-nya itu berarti bisa 46. Maaf ya, berarti X/2 oke. Berarti untuk X/2 46, berarti nilai X-nya bisa 92 atau nilai X-nya bisa 98. Nah, di sini juga nilai X-nya tidak tunggal ya, atau ada 2. Berarti pernyataan 2 juga masih belum cukup. Nah, kayak sini ya. Pernyataan 2 ternyata juga masih belum cukup. Kemudian gimana jika pernyataan 1 dan 2 kita gabungin? Oke, dari pernyataan 1 tadi kita dapat nilai X-nya ada 92 ya. Nilai X-nya ada 92, 96, kemudian ada 100. Ini X yang pertama. Untuk pernyataan kedua, nilai X-nya ada 92 atau 98. Ketika X1 kita iriskan ya, nilai pernyataan pertama kita iris dengan yang X kedua, itu kita dapatkan bahwa yang mana yang kembar. Kalau diiriskan kan berarti cari yang sama, yaitu diperoleh nilai X-nya adalah sama dengan 92. Oh, berarti ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2 digabungkan, kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan 92. Nilainya tunggal, yang artinya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab soal. Oke, ya. Kalau 1 dan 2 cukup, artinya apa? Jawabannya adalah yang C ya. Nah, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan.